Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul pada mata kuliah agama Islam ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini mengenai Islam dan kebangsaan. Izin memperkenalkan diri, saya Rahmali Lutfi dengan nomor pokok mahasiswa 222154135 selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 6 ini. Yang beranggotakan yang pertama ada Lia Rosalia Putri, kedua ada Nazmiatul Milah, ketiga ada Gilman Hizbul Islam, keempat ada Naila Aziza Fadlah, dan terakhir ada Rezki Andrean. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada presentator pertama yang akan menyampaikan materi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lia Rosalia Putri akan menjelaskan mengenai cinta tanah air. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam harus mencintai tanah air sebagai ruang lingkup dalam menjalankan hidupnya. Manifestasi cinta tanah air antara lain diwujudkan dalam menjaga lingkungan hidup, mengenal wilayah tanah air, dan mencintai produk dalam negeri agar timbul rasa nasionalisme. Rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan adanya tanpa dibuktikan oleh patriotisme dan cinta tanah air. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Bahkan Al-Quran dan praktik sunnah Nabi Muhammad SAW sangat jelas memerintahkan hal ini. Cinta Nabi Muhammad SAW kepada tanah tumpah darahnya tampak ketika meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Madinah. Sambil menengok ke kota Mekah, Rasulullah SAW berucap, "Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya bukan yang bertempat tinggal di sini mengusirku, niscaya aku tidak akan meninggalkannya." Selain itu, ada sebuah riwayat yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah, cintailah kota Madinah kepada kami, sebagaimana engkau mencintai kota Mekah kepada kami, bahkan lebih." Hadis riwayat Bukhari, Malik, dan Ahmad. Rasulullah pula mengatakan bahwa orang yang gugur karena membela keluarganya, mempertahankan harta dan negeri sendiri, dinilai sebagai syahid, sebagaimana yang gugur membela ajaran agama. Ada dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Berikut saya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati min amana minhum billahi wal yaumil akhir. Shadaqallahul azim. Nah, ayat tersebut menerangkan mengenai cinta tanah air. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk tanah airnya yang berisi: 1. Menjadi negeri yang aman sentosa. Yang kedua, penduduknya dilimpahi rezeki. Yang ketiga, penduduknya iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presentator pertama yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut kepada presentator kedua. Untuk presentator kedua, dipersilahkan. Al-Quran menggandengkan pembelaan agama dan pembelaan negara dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9, yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya,
menyukai orang-orang yang berlaku adil, dan sesungguhnya Allah hanya melarang kamu mencarikan kamu sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, cinta tanah air ini bukan hanya syariat dari Nabi Muhammad SAW, tetapi memiliki sifat yang universal dan diajarkan oleh para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai contohnya yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126, yang pada ayat ini menjelaskan ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk tanah airnya. Dan dalam doa tersebut meliputi berharap semoga negeri ini menjadi negeri yang aman sentosa. Yang kedua yaitu memiliki penduduknya dilimpahi rezeki dan penduduknya iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dengan begini, hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan seseorang yang begitu mendalami cintanya kepada tanah air. Adapun beberapa nilai-nilai nasionalisme yang harus ditumbuhkan dalam setiap individu warga negara Indonesia. Nah, untuk yang pertama yaitu ada nilai rela berkorban. Nilai rela berkorban ini merupakan aturan jiwa atau semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan, baik itu dari dalam maupun luar. Nah, untuk yang kedua yaitu ada nilai persatuan dan kesatuan. Pada nilai ini mencakup pengertian disatukannya beraneka corak yang bermacam-macam menjadi suatu kebutuhan, seperti bermacam-macam agama, suku, bahasa yang dipergunakan mudah memberi kesempatan timbulnya kekerasan. Untuk yang ketiga yaitu nilai harga menghargai. Nah, kita sebagai bangsa yang berbudaya dan sebagai bangsa Indonesia yang sejak lama telah menjalin hubungan dengan bangsa lain atas dasar semangat harga menghargai. Untuk yang keempat, ada nilai kerjasama. Pada nilai kerjasama ini merupakan sebuah aktivitas bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yaitu suka bekerja keras atas dasar semangat kekeluargaan. Untuk yang kelima yaitu ada nilai bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, pada nilai ini sangat diperlukan dalam melestarikan negara Republik Indonesia. Perasaan bangga ini harus tumbuh pada setiap warga negara secara wajar dan juga tanpa adanya paksaan. Terima kasih kepada presentator kedua yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut kembali kepada presentator ketiga untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara dalam pandangan Islam. Bela artinya suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki. Negara adalah wilayah memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan. Jadi suatu negara merupakan wilayah yang terdiri dari provinsi, kota, kabupaten, kelurahan, desa. Dengan demikian, bela negara adalah suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki suatu wilayah dari berbagai macam permasalahan yang menyerang atau mengancam wilayah tersebut. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memiliki landasan dalil yang kuat dalam hal bela negara, diantaranya dalam surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148, juga dalam surat Al-Maidah ayat 2, dalam surat An-Nisa ayat 59, dalam surat An-Nisa ayat 71, hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Abu Daud. Dalam ayat Al-Quran dan hadis di atas ditegaskan bahwa melakukan perbuatan baik adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Bukan hanya bagi setiap muslim, bagi pribadi maupun yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.
maka hal itu sangat dianjurkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan hendaknya setiap muslim selalu berlomba-lomba dan tolong-menolong dalam melakukan kebaikan. Begitupun dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Wujud dari kegiatan bela negara dapat berupa ketaatan kepada pemimpin. Dalam Islam disebut ulil amri. Ulil amri itu dapat berupa jabatan seperti presiden, gubernur, camat, lurah, kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya. Dalam Islam, taat kepada ulil amri adalah suatu kewajiban selama pemerintahannya untuk melakukan suatu kebaikan. Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada kita agar mengindahkan semua perintah ulil amri dan segera melaksanakannya. Di antara contoh peraturan-peraturan, contohnya seperti menjaga kelestarian lingkungan, ketertiban lalu lintas, belajar, adalah yang tujuannya baik untuk kemaslahatan umum, maka kita wajib melaksanakannya. Tetapi jika pemerintah memerintahkan hal-hal yang buruk atau negatif, maka kita harus mengingatnya kembali agar kembali ke jalan yang benar dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan buruk dan negatif tersebut. Selanjutnya ada pendekatan masjid contohnya seperti menjaga kelestarian lingkungan, ketertiban lalu lintas, belajar, adalah yang tujuannya baik untuk kemaslahatan umum, maka kita wajib melaksanakannya. Tetapi jika pemerintah memerintahkan hal-hal yang buruk atau negatif, maka kita harus mengingatnya kembali agar kembali ke jalan yang benar dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan buruk dan negatif tersebut. Selanjutnya ada pendekatan masjid al-syariah. Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan hukum Islam adalah konsep maqasid al-tashri' atau maqasid al-syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Adapun inti dari konsep maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dan maqasid al-syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Pembahasan tentang maqasid al-syariah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep maqasid al-syariah atau maslahat yang dikembangkan oleh Al-Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama pada abad-abad sebelumnya. Konsep maslahat ini melingkupi seluruh bagian syariah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas sesuai dengan pernyataan Al-Ghazali. Ia merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syariah adalah untuk mewujudkan maslahat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam konteks bela negara, menjaga dan memelihara negara merupakan kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Maka kebutuhan esensial itulah karena apabila negara tidak kondusif akan menyebabkan terganggunya eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi warga negara. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada presentator ketiga yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut kepada presentator keempat. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Kegiatan bela negara dapat dilakukan oleh setiap orang, begitupun bagi seorang mahasiswa. Kegiatan bela negara dapat dilaksanakan mulai dari diri sendiri, keluarga, pesantren, kampus, masyarakat, bangsa, dan negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang,
Tetapi bagi seorang mahasiswa bisa diwujudkan dengan cara lain, seperti membina diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia, melaksanakan amanah dari kedua orang tua, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesemaptaan seperti bela diri, pramuka, resimen mahasiswa, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai pesantren Cipasung di bawah kepemimpinan Kiai Haji Ruhyat. Awal mula berdirinya pesantren Cipasung pada masa penjajahan Belanda. Pondok Pesantren Cipasung didirikan pada tahun 1931 oleh Kiai Haji Ruhyat. Penamaan pesantren disesuaikan dengan nama kampung tempat pesantren berada, yakni Kampung Cipasung, Desa Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Berdirinya pesantren Cipasung berawal dari keinginan atau cita-cita dari seorang lurah di Desa Cipakat bernama Haji Abdul Ghafur bin Usman. Beliau bercita-cita mempunyai anak yang menjadi ajangan di pesantren. Oleh karena itu, Haji Abdul Ghafur menyekolahkan anak-anaknya ke umum dan pesantren. Salah seorang anaknya yang mempunyai bakat dan minat terhadap ilmu agama adalah Kiai Haji Ruhyat. Sebagai pemimpin pesantren, Kiai Haji Ruhyat ke dalam kelompok ulama yang independen, beliau giat melakukan dakwah di berbagai tempat di Tasikmalaya untuk memperluas pengaruh dan menjalin kerjasama dengan kiai lain. Kiai Haji Ruhyat masuk di berbagai organisasi Islam, diantaranya NU. Setelah beliau menjadi pengurus NU, pesantren Cipasung menjadi lebih terkenal. Perkembangan pesantren Cipasung dari tahun ke tahun terus meningkat. Santri-santri berdatangan dari berbagai daerah. Dengan demikian, pengaruh Kiai Haji Ruhyat semakin besar dan luas dalam masyarakat. Keadaan ini telah menimbulkan kecurigaan pihak pemerintah kolonial Belanda terhadap pesantren Cipasung. Pemerintah Belanda melalui mata-matanya dan polisi intel terus mengamati perkembangan dan kegiatan pesantren Cipasung. Pada hari Senin, tanggal 17 November 1941, Kiai Haji Ruhyat bersama Kiai Haji Zainal Mustafa, Haji Syirot, dan Hamba Safei ditangkap oleh kolonial Belanda dengan tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak dan menumbangkan pemerintahan yang sah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator keempat telah menyampaikan materinya. Dan terakhir yang akan disampaikan kepada presentator kelima, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya. Di sini saya akan menjelaskan keadaan pesantren Cipasung pada masa penjajahan Jepang. Pada awal tahun 1942, tentara Jepang berhasil mendarat di 3 tempat di Jawa. Dalam waktu singkat, tentara Jepang berhasil melumpuhkan kekuatan angkatan perang Belanda. Akhirnya, Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada bala tentara Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perkembangan pesantren Cipasung terus maju ke arah yang lebih baik, terutama setelah didirikannya beberapa sekolah pendidikan Islam yang berada di bawah naungannya. Sekolah yang pertama didirikan setelah mereka adalah sekolah tingkat pertama yang bernama Sekolah Pendidikan Islam atau SPI. Lalu pada tahun 1948, dalam sekolah ini selain diajarkan tentang agama Islam juga diajarkan ilmu pengetahuan umum. Pada 1953, SPI diubah namanya menjadi Sekolah Menengah Pertama Islam atau SMPI. Selain itu, pada akhir tahun 1953 didirikan Sekolah Rendah Islam atau SRI yang selanjutnya diubah menjadi Madrasah Wajib Belajar. Madrasah Wajib Belajar atau MWB kemudian diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah yaitu MI. Selain mengadakan pendidikan formal dalam bentuk sekolah maupun pesantren tradisional, pesantren Cipasung juga melakukan berbagai kegiatan lain seperti majelis taklim pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak. Lalu ada majelis taklim sholawatan, pengajian para kiai Tasikmalaya, lalu ada pengajian para alumni dan masyarakat, dan Biro Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat BP2M, Koperasi Pondok Pesantren. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada presentator kelima yang telah menyampaikan materinya. Dari awal hingga akhir yang telah disampaikan oleh kelompok 6 telah selesai. Mari kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penyampaian materinya ataupun dari saya selaku moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.